Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, hari ini kita belajar terkait AI atau kecerdasan buatan. Mungkin kita bahas kemarin tentang materi sistem operasi. Teman-teman sudah belajar apa sistem operasi, di mana kinerjanya. Nah, sekarang kita membahas tentang AI itu sendiri. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita absen dulu ya. Hilal Mumtaz, Hadir. Reno, Hadir. Eka Sahya. Hadir. Oke, semuanya masuk ya. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya. AI. Nah, jadi di sini kita belajar tentang AI ya. Nah, teman-teman pernah nggak memakai aplikasi yang kayak merubah wajah itu? Nah, itu adalah salah satu yang dibuat oleh AI itu sendiri. Jadi, nah ini menggunakan fitur wajah di Instagram, dapatkan rekomendasi YouTube, video di YouTube. Nah, ini AI ini ya, teman-teman bisa. Jadi AI itu dia tidak bisa membaca suatu data apabila data itu belum diserahkan ke si AI itu, misalnya si AI ya, AI. Nah, AI itu harus dapat informasi dulu, baru dia bisa menghasilkan suatu jawabannya. Jadi itu AI itu bisa belajar dari data, bisa mengenal pola, bisa mengambil keputusan. Nah, itu AI. Gimana? Tentang AI ini teman-teman? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang di sini kan dijelaskan gimana cara AI itu bekerja. Yang sudah saya bilang itu, AI harus mendapatkan dulu pola, data, nah baru dia bisa menghasilkan suatu hasil. Nah, jadi AI itu ya bisa seperti manusia deh. AI ini bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa membaca data. Seperti teman-teman belajar nih, teman-teman belajar dapat ilmu. Nah, sama dengan AI ini dia belajar juga dari informasi-informasi. Nah, jadi itu AI ya teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman pertanyaan apa tentang AI ini? Ya, saudara Ekal. Apa aja contoh-contoh dari aplikasi ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini, saudara Eko. Jadi, pernah nggak teman-teman memakai aplikasi namanya ChatGPT? Ya, belum pernah, Pak. Nah, ChatGPT itu bisa kita masukin data. Misalkan carikan saya gambar ini, nanti AI itu mencari datanya. Nah, jadi misalnya kita nih, buatkan saya gambar, nanti keluar dia di AI itu membuat dia gambarnya. Karena AI itu membaca perintahnya langsung membuat. Itu AI itu. Gimana? Ada yang lain? Ada apa aja? Paham, Pak? Nah, jadi pernah nggak teman-teman pakai Google Maps? Pernah, Pak. Nah, itu kan tidak mungkin dia dari mana dia tak tahu ini Google Maps ini kita mau ke sini. Misalnya kalian mau ke Apenan, ke Mataram. Nah, di sana kan ada rutenya dikasih kan? Ya. Nah, itu yang bekerja itu AI. Jadi itu salah satunya contohnya. Juga teman-teman pernah nggak buka TikTok? Nah, yang di algoritmanya itu apa yang teman-teman tonton itu bakalan keluar yang itu yang teman-teman sering tonton. Nah, itu adalah contoh satu dari AI. Saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, Apakah ChatGPT aja AI-nya atau bagaimana? Atau ada yang lebih banyak lagi? Banyak sih AI itu, ada nama Gemini, ada nama DeepSeek, ada namanya AI Revox AI. Gimana? Ya, Pak. Ada, Pak. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu saudara Eka dulu. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu tahapan AI itu belajar ya teman-teman. Sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu mengumpulkan data, misalnya datanya dikumpulkan oleh AI.
Baru AI mengenali pola. Jadi setelah dia membaca ini, dia kenali dulu pola-polanya. Setelah itu dia menguji apakah sudah benar nih yang AI yang kerjakan. Nah, baru dia di sana yang terakhir itu memperbaiki apa yang salah. Baru dia keluar hasilnya. Nah, kita langsung ya kita praktis saja ya teman-teman. Pernah tidak belajar tentang aplikasi dari AI? Nah, sekarang saya minta 2 orang untuk maju. Mungkin bisa teman saya ya, ada Ekal. Siapa? Nah, satu lagi siapa bisa maju? Saya. Nah, oke, saudara Pian, ayo saya maju. Nah, ini ada contoh aplikasi AI ya teman-teman. Nah, ini namanya aplikasi cerebral mesin. Adalah aplikasi yang mengenal suara, mengenal gambar. Nah, di sini ada audio juga. Nah, kita contoh yang ini aja ya, yang gambar. Di sini kita contohin. Nah, di sini adalah contoh halaman dari AI itu sendiri ya teman-teman. Bisa perhatiin dulu. Nah, mungkin di sini kita tulis namanya, siapa namanya? Ekal. 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 Nah, si AI ini pertama mungkin bisa maju Ekal. Oke, tadi itu. Nah, si AI ini kan harus dia membaca polanya terlebih dahulu. Nah, jadi kita masukkan datanya, ini Ekal ini sebagai datanya. Nah, ayo satu lagi, oke. Nah, ini AI sudah mempunyai data ya teman-teman. Ini data dari AI. Nanti dia kelola sama AI ini. Nah, baru yang kedua, sini siapa namanya? Ya, Jonathan. Oh, Jonathan. Jonathan atau Pian ya namanya. Nah, ini ya, coba ditekan tekannya. Ini AI mencari datanya. Oke, sudah. Nah, setelah AI ini mendapatkan data, baru AI ini memprosesnya. Jadi proses seperti ini. Nah, ini kita menunggu dia memproses. Kita tunggu dulu prosesnya dari AI. Jadi dia membaca terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya. Nah, misalnya ini, saudara Eka bisa maju. Nah, teman-teman bisa lihat nih contoh dari AI setelah dia membaca, memproses. Nah, ini kita lihat ya, ini data. Nah, ini AI itu menunjukkan data yang telah kita baca itu, maka hasilnya seperti ini. Misalnya, nah ini data, ini proses, dan ini hasilnya. Nah, coba saudara Eka. Nah, maka si AI ini menandai bahwa yang mereka masukkan ini adalah saudara Eka. Nah, berapa persen dia? Nah, coba saudara Pian, bisa ya? Oh iya, lebih banyak ya Pak. Nah, jadi kinerja AI itu memasukkan datanya, memproses, baru kita masukkan data, hasilnya akan keluar. Jadi seperti itu AI teman-teman. Jadi AI itu juga ada tingkatan positifnya, ada negatifnya. Jadi teman-teman harus berhati-hati nih dalam menggunakan AI itu sendiri. Jangan sampai AI itu membuat teman-teman salah dalam penggunaannya. Jadi gimana teman-teman nih? Saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Silakan gitu ya. Nah, itu AI teman-teman. Jadi AI itu memang baik untuk kita, tapi juga ada buruknya buat kita semua ya. Jadi kalau kita menggunakan AI itu
gunakan yang memang perlu kita gunakan, jangan asal guna ya. Karena data kita itu adalah data yang memang harus kita jaga. Nah, di mana ada pertanyaan dari aplikasi ini? Ya, saudara Pian. Contoh penggunaan negatifnya itu seperti apa? Nah, misalnya ya, ada sekarang zamannya AI itu, mungkin bisa teman-teman dengarin dulu nih. Jadi penggunaan negatif contohnya itu ada sekarang muka kita ini bisa dipakai oleh orang lain. Jadi kita masukkan data kita, muka kita itu bisa berubah menjadi orang lain. Jadi bisa jadi orang itu menjadi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman harus menggunakan AI itu dengan bijak dan benar. Jadi gitu. Misalnya teman-teman nih upload nih foto kalian, nanti orang lain yang bisa nih gunain nih Penipuan. Nah, gunakan penipuan, misalnya jadi kita misalnya. Nah, itu adalah satu hal yang negatif. Gimana? Paham. Cek aja masih ya untuk saudara Pian. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini? Tidak ada. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya teman-teman. Nanti untuk materi selanjutnya kita membahas tentang apa sih yang ada di dalam komputer itu. Jadi teman-teman setelah belajar AI, kita belajar komponen komputer. Nanti saya kasih tugas buat teman-teman. Jadi tugas kalian itu buatkan saya apa saja aplikasi yang ada di AI, apa kegunaannya, dan apa dampak dari negatif penggunaan dari AI tersebut. Gimana? Baik, Pak. Oke, saya cukupkan ya sampai sini ya. Coba baik. Pada pertemuan kali ini kita tutup saja. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.